Nah, jadi arah pengembangan FEB ke depan itu fokus pada 3 hal. Yang pertama, ada 15 mahasiswa dari Untek Taiwan didampingi 3 profesor itu mengadakan namanya summer camp. Gagal itu kalau kita tuh berhenti, udah. Apa sih Bu? Unik, Satya ini unik kayaknya ya. Bisa, ini contohnya teman-teman. Halo Peps, selamat pagi dan selamat datang di FEB Podcast. Talking with FEB. Nah, pada kesempatan kali ini saya Satya. Dan saya Priska. Kali ini kita akan menjadi host pada episode podcast kali ini. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas terkait dengan fakultas kita tercinta, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, dan tentunya untuk memberikan teman-teman semua informasi yang akurat dan juga inspiratif, di sini kita sudah punya narasumber yang luar biasa di balik kesuksesannya FEB di beberapa tahun terakhir. Nah, betul sekali. Pada podcast kali ini kita telah kedatangan 2 narasumber yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama ada Bapak Dekan kita, Bapak Dr. Amin Thohari. Dan juga ada Ibu dosen cantik kita, Ibu Ike, selaku dosen manajemen. Langsung saja kita sambut narasumber kita berikan aplaus bagi narasumber kita, Pak Amin dan juga Bu Ike. Halo Pak. Halo Pak. Iya Pak. Halo Bu. Pagi. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik walaupun hujan ya yang tadi pagi ya. Tadi hujan Iya, deras ya. betul. Perjalanan ke sini tadi lancar nggak Bu? Alhamdulillah lancar ya. Lancar ya. Walaupun tadi agak gerimis tapi kita buru-buru aja datang ya untuk acara FEB Studio. Ini untuk penayangan perdana kan ya? Iya, perdana ini. Pertama kali Pertama kali. Jadi excited juga saya untuk datang ke sini tadi. Itu deg-degan nggak ini? Lumayan ya, lumayan. Pengalaman pertama juga ya. Oke. Beda yang nanya saya ini. Kalau Satya gimana Satya? Nervous sekali Bu. Pertama kali. Tenang ya Satya. Iya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain apa ini Sat kira-kira? Langsung Boleh. Oke, langsung aja pertanyaan kali ya. Baik, Bapak, Ibu, sebagai pembuka obrolan kita di pagi hari ini, mungkin bisa diceritakan dulu ya, visi misi atau arah gerak dari fakultas kita sendiri ini kemana gitu. Ini mungkin untuk saya ya, Mi. Iya, betul. Langsung Ya, aja jadi berarti. ini semacam gambaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, visi misinya bagaimana dan seterusnya. Ya kita tahu Mas Satya, Mbak Priska, teman-teman sekalian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri ini bergerak dengan visi yang sangat jelas saya kira ya. Jadi menjadi fakultas bereputasi regional ASEAN dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi berbasis kearifan lokal dalam bidang ekonomi dan bisnis untuk menghasilkan SDM yang unggul dan berjiwa entrepreneur. Nah itu visi kita ya, itu visi kita. Nah artinya apa? Kami di fakultas itu tidak hanya ingin menjadi fakultas yang baik secara lokal, nah tetapi punya daya saing regional. Nah ini sesuai dengan visi misi universitas juga. Namun kami tidak meninggalkan identitas. Apa itu? Kearifan lokal. Tetap menjadi fondasi kita. Karena apa? Karena dari situlah keunikan dan kekuatan kita itu lahir. Nah jadi arah pengembangan FEB ke depan itu fokus pada 3 hal. Yang pertama digitalisasi dan modernisasi pembelajaran, yang kedua adalah penguatan riset dan publikasi, yang ketiga internasionalisasi melalui kerjasama dan networking regional. Nah jadi khusus implementasi kerjasama ini mungkin bisa saya jelaskan ya. Jadi ini memang terus kami perkuat. 2 tahun berjalan ini selalu ada kelas kolaborasi internasional. Mungkin
Rizka ya yang sudah ikut ya? Iya. Oh iya, kelas kolaborasi internasional dengan Yuntech Taiwan di mata kuliah Strategic Management. Nah, tahun lalu di tahun 2025 di bulan Agustus tepatnya itu ada 15 mahasiswa dari Yuntech Taiwan didampingi 3 profesor itu mengadakan namanya summer camp di kampus kita dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan pengabdian internasional bersama. Jadi 15 mahasiswa dari Taiwan, kemudian dari kita ada 23 mahasiswa dari UNT, kemudian didampingi oleh Bapak Ibu dosen juga, itu mengadakan pengabdian bersama. Nah, kita juga di tahun ini itu diberikan kuota khusus untuk TIEP namanya. TIEP itu Taiwan Experience Education Program. Nah, ini program yang sangat bagus dari Kementerian Pendidikannya Taiwan. Jadi kita diberikan kuota 2 mahasiswa. Ini sebagai apresiasi dari summer camp yang kita selenggarakan di tahun lalu. Nah, 2 mahasiswa ini nanti akan kuliah di Department of Management-nya Yuntech, sekaligus nanti magang di industri. Jadi di Taiwan nanti akan Keren banget. ditempatkan di industrinya di sana sebagai pengalaman. Nah, ini Februari ini sudah mulai proses. Jadi ini nanti registrasi, kemudian nanti juga mereka harus TOEFL juga kan, karena di negarawan gitu ya. Nah, itu Februari ini sudah mulai. Terus nanti juga pengurusan paspor, visa dan seterusnya. Nah, tahun ini insya Allah Yuntech juga akan ke kampus kita lagi. Keren sekali, Pak. Ya, itu nanti kira-kira di bulan Juli rencananya. Nah, itu jadi visi misi kita itu memang arahnya sudah ke regional ya, sudah ke regional. Nah, kami juga ingin di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini menjadi pusat pengembangan ekonomi dan bisnis yang relevan dengan dunia nyata gitu ya. Nah, adaptif terhadap perubahan dan tetap berakar pada nilai-nilai lokal yang kita miliki di Kota Kediri ini. Nah, ini juga sudah difasilitasi oleh universitas dengan adanya namanya pusat unggulan. Nah, pusat unggulan di bidang ekonomi dan kreatif, ekonomi kreatif dengan namanya ini Pusat Unggulan Nawasena Nusantara. Nah, ini akta pendiriannya sudah turun gitu. Artinya sudah disetujui oleh kementerian atau telah mendapatkan SK. Jadi gitu Mas Satya dan Mbak Rizka. Jadi memang banyak ya dari UNP ini menyediakan fasilitas untuk mahasiswa, tergantung mahasiswa kita gimana mau mengikuti itu gitu ya Pak ya. Ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Menurut Bapak atau Ibu, sebenarnya kan apa sih yang bikin FEB ini beda dari fakultas lain kan? Di UNP sendiri kan ada 4 fakultas kan? Ya. Nah, salah satunya kan fakultas kita. Itu apa yang membedakan entah dari segi prestasi maupun keunggulan itu? Ya. Kalau ditanya apa keunggulan FEB dibanding fakultas lain ya, tentu kita punya ciri khas atau punya keunggulan masing-masing ya. Tentu fakultas lain juga punya keunggulan. Nah, kita juga punya keunggulan. Nah, saya melihat ada beberapa poin penting kenapa kita berbeda, yang membedakan kita lah dengan fakultas lain. Yang pertama, diferensiasi berbasis kearifan lokal. Nah, jadi mahasiswa itu tidak hanya belajar teori di ekonomi dan bisnis, tapi juga memahami bagaimana teori itu bekerja dalam konteks UMKM misalnya. Terus ekonomi lokal, ekonomi daerah di Kota Kediri ini, dan potensi lokal yang terus kita gali. Nah, kemudian yang kedua, berorientasi kewirausahaan. Jadi sesuai dengan visi tadi ya, mencetak entrepreneur tadi itu, kami tidak hanya mencetak job seeker atau nanti lulus hanya mencari kerja, enggak ya. Tetapi kami di fakultas itu mendorong mahasiswa menjadi job creator. Jadi menciptakan pekerjaan gitu, bukan hanya mencari pekerjaan, bukan hanya menjadi pencari kerja, tapi menciptakan kerja. Nah, jiwa entrepreneur itu kami tanamkan sejak awal di perkuliahan. Nah, yang ketiga, tata kelola yang semakin profesional dan akuntabel dalam beberapa tahun terakhir
indikator kinerja kami menunjukkan tren peningkatan. Jadi di fakultas itu setiap tahun kan membuat laporan kinerja ya. Jadi ada namanya rencana operasional, jangka menengah itu namanya Renstra, rencana strategis. Kemudian jangka pendeknya namanya Renov, rencana operasional. Yang itu jadi target kita tahunan gitu. Nah itu kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir ini indikator kinerja itu menunjukkan tren peningkatan baik dari sisi akademik, penelitian maupun kemitraan. Dan yang tidak kalah penting, Mas Satya, Mbak Rizka, hubungan dosen dan mahasiswa di FEB itu dekat. Nah ini terbukti Bu Boyke ini ya, Setuju. komunikatif tapi tetap profesional. Nah itu budaya ya yang kami jaga. Jadi meskipun hubungannya dekat, bukan hanya sebagai semacam teman ya, tapi ya kita tentu tetap profesional antara dosen dan mahasiswa. Nah itu ya, jadi budaya itu tetap kita jaga. Untuk selanjutnya boleh diceritakan beberapa prestasi yang sudah diraih FEB, Pak. Ya, alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir nih ya, capaian FEB itu menunjukkan perkembangan yang positif baik dari Bapak Ibu dosen, dari mahasiswa maupun secara fakultas kelembagaan gitu ya. Jadi misalnya di Bapak Ibu dosen itu kita lihat peningkatan publikasi Bapak Ibu dosen kita itu meningkat. Nah publikasi itu ada namanya di jurnal nasional maupun internasional. Nah ini terus kami dorong karena apa? Karena memang ini menjadi semacam syarat Bapak Ibu dosen untuk naik jabatan fungsionalnya. Jadi kalau kita bicara jabatan fungsional Bapak Ibu dosen itu ada namanya asisten ahli, kemudian lektor kepala sampai profesor. Nah, kalau publikasi ini tidak kita dorong, tidak meningkat, nanti jabatan fungsional Bapak Ibu dosen juga akan stuck gitu ya. Sehingga ini perlu kita dorong. Nah, ini lektor kepala kita sudah nambah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian lektornya juga sudah nambah, jadi lektor kepala, kemudian lektor sudah nambah dari sebelumnya belum ada lektor kepala, sudah ada lektor kepala, kemudian yang sebelumnya asisten ahli sudah jadi lektor gitu ya, dan sebelumnya tenaga pengajar jadi asisten ahli. Nah ini juga perolehan hibah penelitian dan pengabdian yang kompetitif secara nasional di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu juga ada peningkatan. Nah dari mahasiswa ini bisa kita lihat juga gitu ya di kinerja terakhir ini mahasiswa ini meraih prestasi dalam business plan. Misalkan ada mahasiswa kita yang lolos PPK Ormawa sekaligus lolos dalam budidaya, meskipun Ormawanya bukan di FEB tetapi ada mahasiswa FEB yang ikut di PPK Ormawa yang kemarin juga lolos di budidaya. Dan di budidaya itu mereka menjadi juara 3 di kategori tertentu. Kemudian ada P2MB. Nah ini yang basisnya ekonomi dan bisnis sebenarnya, karena ini adalah program wirausaha dari mahasiswa ya, yang diberikan oleh kementerian, diberikan oleh Belmawa. Nah sekaligus mereka juga lolos namanya KMI Expo. Jadi ajang di P2MB itu kalau yang lolos KMI Expo itu semacam penghargaan tertinggi lah di P2MB gitu ya. Dan kompetisi lain di tingkat provinsi maupun nasional seperti yang galeri investasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun lalu di 25 kemarin meraih juara 1 pada 3 kategori sekaligus di BI wilayah Jatim. Nah juga banyak mahasiswa kita yang juara di ajang olahraga dan seni seperti Porsenasma, Komprov dan lain sebagainya. Nah, ini juga prestasi kita itu ada di penguatan kerjasama dengan mitra industri dan pemerintah daerah, peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam proyek nyata dan program magang. Di semester ini ada mahasiswa yang magang di PT Inka ya, yang di anaknya Inka ya, bukan di Inkanya tapi di anak usahanya Inka di Madiun. Dulu ada magang ya di teman-teman di manajemen ya itu ya. Nah kami melihat ini bukan sekedar angka jangka pendek, angka dalam laporan kinerja, tetapi ini menjadi semacam indikator bahwa
budaya akademik dan budaya berprestasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini mulai tumbuh dengan baik, gitu Mas. Ternyata banyak banget ya Pak ya prestasi yang diraih dari FEB ini. Mungkin teman-teman bisa memberi plus untuk FEB sendiri. Nah ini bisa menjawab keraguan dari teman-teman mungkin yang masih duduk di bangku sekolah untuk lebih wah ini loh ternyata FEB itu keren banget di UNP gitu. Iya, FEB-nya UNP. Oke. Terima kasih Bapak banyak untuk penjelasannya mengenai FEB. Cukup jelas banget. Jadi kita makin paham tentang arah dan juga perkembangan FEB ke depannya. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah dengar jawaban dari Pak Dekan soal gambaran umum FEB, sekarang kita geser sedikit nih ke sudut pandang yang lebih sempit lagi di keseharian mahasiswa. Karena kan anak-anak UNP ini kan unik-unik ya. Nah, di sini aku mau tanya sama Bu Ike. Nah, Bu Ike, teman-teman pasti tahu Bu Ike, bahkan bukan cuma anak FEB saja, ya yang sering main Instagram, sering main TikTok, itu pasti tahu Bu Ike ini. Jadi Bu Ike ini salah satu dosen manajemen ya Bu ya. Betul. Sekarang mengajarnya kelas Di manajemen aja. Di manajemen. Tapi fokusnya ke marketing ya, sebenarnya kelas marketing. Cuman karena tadi sudah dijelaskan sama Pak Amin juga, karena kita arahnya juga ke ASEAN, otomatis ini juga banyak mata kuliah baru gitu ya Pak ya, yang arahnya tuh ke penggunaan bahasa Inggris gitu loh ya. Oke, jadi itu fokusnya ke marketing, jadi makanya kalau sekarang eksis di sosial media ya itu memang salah satu bagian dari implementasi juga ya gitu. Ya, kita lihat juga di Instagramnya Bu Ike ya. Mahasiswa yang fashion yang udah pernah buat tren TikTok sama Bu Ike tolong komen di bawah ya. Karena banyak itu. Iya banyak banget ya. Jadi ternyata itu juga tidak sengaja gitu ya Pak ya awalnya ya. Itu awalnya hanya tugas yang diberikan sama Pak Dekan untuk mengelola akunnya FEB saja, tapi karena satu dan lain hal harus ada akun yang mensupport nih FEB, ya lahirlah si panggil Bu dosen itu tadi. Jadi awalnya gitu, ternyata kok rame. Nah, jadi bersinergi aja antara FEB sama panggil Bu dosen tadi. Oke, Bu. Jadi sebelum kita masuk pertanyaannya, mungkin aku mau tanya juga sama Bu Ike. Bu Ike ini kan dosen di manajemen ya Bu, dan tentunya pasti sudah pernah ketemu sama tipe mahasiswa yang unik-unik nih Bu. Kira-kira boleh ceritain nggak Bu, tipe FEB yang sering ditemuin itu seperti apa sih? Unik, Satya ini unik kayaknya. Nah, ini contohnya Contohnya nggak usah jauh-jauh ya. Ini ada Satya, ada timnya juga nih, Alan namanya. Alan itu juga termasuk unik ya di kelas ya. Jadi memang biasanya karena fokusnya memang ke konten ya. Jadi saya sering menemui anak-anak yang unik-unik itu tadi. Untuk tujuannya apa? Ya biasanya saya ajak untuk bikin konten apa gitu ya. Sebenarnya bikin konten tuh apa sih? Bukan hanya yang bikin tren aja ya, tetapi itu juga memberikan kesempatan atau peluang ke mahasiswa, ke anak-anak untuk lebih mengeksplor saya tuh punya bakat apa gitu ya. Nah dari situ nanti kan akan muncul tadi kita bicara nggak hanya prestasi kan, tapi juga penting untuk pembangunan karakter juga. Nah dari public speaking, percaya diri, ngobrol di kamera itu ternyata nggak segampang itu ternyata. Nah, betul. Saya sudah mengalami ya. Betul. Saya merasakan sendiri nervousnya. Iya, makanya. Getar. Sekarang ya. Masih nervous ya? Masih nervous baru first time ini. Pertama kali. Jadi memang nggak semudah itu ternyata untuk ngobrol di depan kamera. Jadi walaupun perbicaraannya bisa mengalir, tetapi untuk bisa dapat flow-nya yang enak, yang mudah didengar itu juga
latihan juga gitu ya Iya. Sat ya. Masih belajar lagi lagi Iya ya. betul. Jadi bagian dari belajar juga Iya itu juga ya. proses. Itu juga masuk loh di tugas OBE. Jadi mata kuliah kan sekarang udah OBE. Jadi memang kalau di kelas saya tugasnya ya pasti ada juga tuh membuat video. Ada juga yang berhasil akhirnya trending, bisa ternyata potensinya bisa loh jadi food vlogger atau apa, ternyata bisa gitu. Jadi konten kreator. Jadi intinya jangan takut ya teman-teman memulai karena semua itu dari bawah dulu. Iya betul. Oke. Nah, makanya tapi kayaknya udah dijawab. Apa? Coba apa lagi tuh? Oke, jadi pertanyaannya, ini kan sering ketemu langsung sama mahasiswa. Nah, jadi kurang lebih pasti tahu terkait dengan perkembangan mahasiswa FEB ini. Nah, dari menurut Ibu sendiri, bagaimana sih peran FEB ini dalam fakultas kita ini membentuk mahasiswa yang berkarakter dan juga beretika ataupun siap nanti ketika lulus itu menghadapi dunia nyata. Ya itu terbukti sekali ya, ternyata IPK tinggi itu nggak menjamin ya. Kenapa seperti itu? Itu memang modal bagus ya. IPK tinggi itu modal yang bagus, tetapi juga jangan lupa terkait soft skill-nya tadi juga harus diasah, kemampuan berkomunikasi, terus kemudian relasi gitu ya. Jadi itu juga penting gitu, penguatan karakter itu munculnya ya ketika kalian berorganisasi terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dijelaskan tadi sama Pak Amin. Nah itu peluang juga, jangan sampai terlewat ya. Masa iya kita kuliah cuman mau kuliah pulang, yang penting nilainya bagus sudah selesai. Enggak seperti itu ternyata. Ini ada PR yang memang harus kalian lakukan, kalian kerjakan gitu ya, di luar kuliah terus pulang, menyelesaikan tugas terus pulang. Enggak seperti itu. Ternyata di dunia kerja sekarang itu persaingannya sangat ketat, sangat ya banyak ya pesaingnya. Jadi kita harus menemukan nih karakter apa yang bisa kita kembangkan, bisa kita asah untuk jadi kelebihan kita, supaya kita tuh terlihat gitu loh. Caranya gimana gitu? Mungkin kita bisa ya belajar membuat CV yang baik itu gimana, kurikulum vitae yang bagus, mengikuti banyak kegiatan, organisasi dan lain-lain. Itu mungkin ya banyak yang juga seperti itu. Tetapi apakah kita di organisasi, kita mengikuti kegiatan itu, kita sudah aktif belum sih? Kita sudah bisa punya karakter yang berbeda belum sih di organisasi itu? Intinya apa sih? Gimana caranya kamu bisa terlihat di situ? Gitu ya. Jadi perusahaan sekarang juga melihatnya dari anak-anak ya yang memang sudah punya karakter tadi, yang sudah punya nilai plus gitu. Jadi nggak hanya CV semuanya bisa lah bikin yang bagus ya, tetapi karakter itu sulit untuk ditiru. Jadi pasti semua punya karakternya masing-masing. Terus juga nggak hanya mengandalkan melamar pekerjaan di mana, tapi tadi Pak Amin juga sudah menjelaskan menjadi pencipta lapangan kerja itu juga bisa. Sekarang banyak ya contohnya mahasiswa di FEB itu sudah banyak yang jadi entrepreneur sejak dari masih kuliah. Itu mungkin contohnya ada Sharla yang punya hijab Aliza, itu juga itu bagus ya, jadi contoh yang bagus. Terus kemudian lagi siapa ya? Masih banyak lah, siapa? Indra. Oh iya, Indra punya satu rasa ya, ini juga. Nah, kebetulan yang mahasiswa seperti ini itu dia nggak perlu menjelaskan saya itu siapa, tetapi langsung kelihatan aja gitu loh. Itu lebih memudahkan. Sama dimanapun tempat juga akan seperti itu. Jadi jangan lupa soft skill-nya tetap harus diasah. Nggak hanya kita memikirkan nilai yang bagus, tugas selesai, absen, terus sudah, tapi kita lupakan karakter yang harus kita bangun juga. Jadi di FEB ini kita mempersiapkan ya untuk mahasiswa itu dulu bagaimana di dunia kerja, karena memang terkait soft skill itu juga sangat Iya betul. Ya, nambahkan ya, kayak tambahan ya sampai kayak gitu tadi. Jadi
prinsipnya kami di fakultas itu memang mendorong tiga hal ya. Yang pertama kompetensi akademik yang kuat dan relevan untuk mahasiswa ya. Tetaplah kompetensi Iya, akademik tetap. soft skill. Sehingga apa? Untuk mendukung kompetensi akademik yang kuat dan relevan, ini kurikulum di fakultas, di masing-masing prodi di lingkungan fakultas kemudian bisnis itu terus disesuaikan ya, dengan kebutuhan industri, kebutuhan ekonomi. Ya, sekarang sudah kurikulum berbasis OPE ya, Outcome Based Education. Terus kemudian yang kedua soft skill itu juga penting, disampaikan penting. Dan kemampuan yang adaptif. Jadi mahasiswa ini kan ya kita sering lah kita melatih bagaimana mahasiswa itu berpikir kritis itu kan tetap melalui kegiatan-kegiatan mungkin di perkuliahan ya di kelas itu kan juga dilatih untuk berpikir kritis, mampu berkomunikasi. Ya buktinya di antara FEB Studio ini first time butuh lah kemampuan itu kan butuh komunikasi, bekerja dalam tim, dengan teman-teman, dan bagaimana memecahkan masalah secara cepat gitu menghadapi masalah gitu ya. Terus ketiga itu karakter dan integritas. Nah ini tidak kalah penting. Jadi selain kompetensi akademik, selain soft skill, integritas dan karakter yang dimiliki oleh mahasiswa FEB ini harus diperhatikan juga gitu ya. Karena apa? Ekonomi tanpa etika ini bahaya, betul. karena itu integritas, tanggung jawab dan empati menjadi nilai yang terus kami tanamkan untuk mahasiswa-mahasiswa di FEB. Itu merupakan tantangan ya untuk Gen Z ya sekarang ya, mengenai integritas. Kalau pembangunan karakter, soft skill, relasi, komunikasi sudah mulai melek gitu ya. Tetapi kalau mengenai integritas, etika itu masih perlu diingatkan terus ya Pak ya. Terkait itu. Di FEB juga punya program itu ya Pak, yang KMPD. Itu kan memang ya program wajibnya dari universitas ya. Sehingga memang ya kami di fakultas juga tentu harus memfasilitasi itu. Jadi memang itu dan karena sekarang pesaing kita itu banyak, apalagi FEB kemarin lulusan tahun lalu. Yang sudah kemarin 470-an. Itu sudah banyak. Banyak sekali ya. Kita itu harus punya nilai plus, kita bisa bersaing di dunia kerja. Seperti itu. Betul sekali. Sudah masuk di sini. Ya, jadi prinsipnya kami di fakultas itu mendukung pengembangan mahasiswa, bukan hanya di kelas ya, tapi di kelas ya. Nah, teman-teman mungkin yang tergabung di BEM ini kan sebagai bentuk wadah bagi teman-teman untuk mengembangkan diri ya. Di organisasi mahasiswa itu kan ada HIMA, ada BEM, terus ada UKM yang sesuai dengan bakat dan teman-teman yang ada di UKM. Nah, di fakultas atau di universitas sebenarnya juga ada kompetisi yang disiapkan, baik kompetisi itu dari kementerian seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya yang basisnya Ormawa itu ada BPK Ormawa, kemudian basisnya mahasiswa terutama di FEB ya, ada B2MB. Biasanya saya mendorong itu gitu. Nah, kebetulan di manajemen itu ada namanya entrepreneur kan, ada namanya entrepreneur Yang di Sarangan itu ya Pak? Ya, yang di Sarangan itu sebenarnya kan luarannya didorong untuk P2MB, kemudian yang akuntansi dan pendidikan ekonomi kemarin itu diwadahi untuk PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Nah itu saya kira menjadi sesuatu yang positif di level prodi ya. Nah ini juga untuk mendorong mahasiswa kita di fakultas dan bisnis untuk berkompetisi secara nasional, bukan hanya di kita sendiri tapi nasional, karena PT Ormawa dan P2MB, PKM itu kan hibah yang disediakan atau disiapkan oleh Ormawa ya untuk sehingga kalau ini sudah di
diterapkan sudah sesuai dengan harapan kami, gitu. Kami percaya bahwa pengalaman organisasi terus kegiatan akademik itu justru membentuk mental kepemimpinan dan kepercayaan diri mahasiswa. Kalau nggak dilatih di organisasi hanya di kelas, presentasi masih kurang lah saya kira ya. Nah, kegiatan-kegiatan di luar itu saya kira sangat mendukung di kegiatan akademik ya. Saya kira. Jadi memang dari fakultas itu sudah memfasilitasi. Jadi Mendukung, ya Sangat mendukung. teman-teman dari FEBSGAM itu nggak ada alasan lagi ya untuk bilang nggak tahu informasinya ya, karena sudah dijelaskan oleh Bapak Dekan kita sendiri. Jadi memang kembali lagi ke teman-teman semua di niatan teman-teman masing-masing. Karena sekarang kita harus level up nih, karena pesaing kita itu banyak sekali seperti itu. Mungkin sambil diminum juga. Oh, kita di sini santai aja, Pak. Oke. Oke, boleh. Dari Pak Amin bisa minum nggak, Pak? Oh iya. Terima kasih. Sebenarnya saya mau nanya ini, Pak. Penasaran sih. Kan saya sendiri kan baru semester 5. Belum ada 3 tahun. Bapak itu udah berapa lama gitu di lingkup fakultas ataupun universitas di UNB? Kalau saya Udah lama ini. Lama banget, Pak. saya masih WNI 2012 ya. 2012 itu belum masih menjadi dosen tingkat tetap. Nah, terus kemudian 2015 baru menjadi dosen tetap sampai sekarang berarti sudah hampir 11 tahun ya menjadi dosen tetap. 10 tahun karena dosen tetap itu hanya September kalau nggak salah. Berarti September 2025 kemarin 10 tahun. Jadi itu. Kalau Bu Ike agak lain. Panjang ya jadinya. Seru nih kayaknya. Saya tuh masuk jadi dosen ya langsung di UNP itu tahun 2015. 2015. Jadi lulus langsung jadi dosen di sini. Terus 2015 sampai tahun cuma 2 tahun aja kayaknya ya. 2 tahun aja, terus habis itu saya resign gitu ya istilahnya ya. Karena waktu itu dosen memang nggak bisa online ya, jadi harus offline. Sedangkan saya ada keperluan di kota yang lain gitu intinya gitu. Jadi nggak bisa, harus resign dulu. Saya baru memulai karir lagi sebagai dosen itu baru ya Pak 2021. Ya pas COVID itu lah pokoknya ya. Kan pembelajaran sudah mulai berubah ya, mulai berubah. Sekarang bisa online semuanya, terus kegiatan itu juga lebih mudah. Saya rasa saya juga jadi bisa fleksibel dalam menentukan waktunya gitu ya. Jadi masih awal-awal masih transisi. Sudah mulai bisa ya berubah hingga online, jadi saya memulai karir lagi sebagai dosen sampai ya sekarang ini. Jadi agak beda ceritanya, nggak langsung dari 2015 meniti karir itu enggak ya, tapi memang sempat berhenti. Saya juga ini ya, kalau Gen Z sekarang itu bicara mengenai sesuatu yang gagal atau nggak berjalan sesuai dengan keinginannya itu sebenarnya ternyata bukan gagal ya. Tetapi gagal itu kalau kita berhenti udah. Tapi kalau kita masih mau mencoba, masih mau memulai lagi, ya itu memang salah satu bagian dari perjalanan yang harus dijalani sih itu. Jadi ada kita bicara mengenai integritas kan tadi ya. Nah itu salah satu juga bentuk integritas, tanggung jawab, sama ini ya. Memang ada keinginan yang mendorong untuk terus mencoba di situ gitu. Jadi kalau misalnya belum bisa itu bukan berarti tidak akan ya, tapi karena belum saja. Belum waktunya aja gitu ya. Jadi saya bicara soft skill juga. Pada akhirnya ketika kembali lagi jadi dosen ini ada punya kemampuan yang bertambah dari situ ya. Karena saya juga selama itu jadi praktisi juga gitu ya. Jadi ada ilmu-ilmu yang saya dapatkan gitu loh di luar itu gitu, nggak hanya teori aja, jadi akhirnya bisa dapat juga sebagai dosen praktisi di situ gitu.
Nah, itu tadi penjelasan tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah disampaikan langsung oleh Bapak Dekan dan juga Ibu Ike yang sangat luar biasa tentang bagaimana proses pembelajaran di dunia FEB. Dosen yang setiap hari berinteraksi dan dengan mahasiswanya, semoga obrolan tadi bisa memberi gambaran yang lebih dekat dan nyata tentang FEB. Oke, jadi terima kasih Pak Amin dan juga Bu Ike Sama-sama. ya sudah luangkan waktu untuk podcastan sama kita ya. Oke, jadi menjelang akhir dari obrolan kita pada pagi hari ini ya, mungkin dari Bapak Amin dan juga Bu Ike bisa menyampaikan pesan dan juga harapan untuk nanti bagi mahasiswa FEB ataupun adik-adik yang nantinya mau masuk ke FEB UNP Kediri. Mungkin dari Pak Amin dulu. Ya, terima kasih Friska. Untuk pesan dan harapan ya. Jadi yang pertama untuk mahasiswa FEB, nyebutnya apa? Ya, saya ingin selalu menyampaikan bahwa kuliah itu bukan sekedar mengejar IPK ya. Jadi gunakan waktu kuliah itu untuk membangun kapasitas diri, ya, membranding diri, personal brandingnya ya. Jadi kemudian juga yang tidak kalah penting membentuk jaringan dan memperkuat karakter pribadi. Nah itu untuk Vibe Gang ya. Oke. Ya, terus untuk yang calon mahasiswa, untuk yang adik-adik yang masih SMA ini ya. Nah, jadi jika Anda ingin belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang relevan, kemudian aplikatif, berbasis nilai lokal, namun berorientasi global, seperti yang saya sampaikan tadi, dan dibimbing dalam lingkungan akademik yang suportif, kemudian profesional, FEB UNP Kediri ini tempatnya. Ya itu tempat ya, yang tepat gitu ya. Nah, kami terakhir ya, kami tidak ingin hanya meluluskan sarjana akuntansi, sarjana manajemen ataupun sarjana pendidikan ekonomi, tapi kami ingin melahirkan pemimpin dan entrepreneur masa depan. Wih. Tangan dulu dong. Oke, selanjutnya Bu Ike nih. Mungkin hampir sama ya kalau untuk mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk Vibes Gang ya. Jadi ini tuh memang FEB UNP Kediri itu memang tempat yang tepat untuk mengembangkan potensi diri ya, baik dari sisi akademik tadi sudah dijelaskan, kemudian keterampilan dan juga karakternya. Terus jangan lupa juga untuk selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada itu untuk terus belajar, berproses dan juga berkembang. Jangan takut juga untuk mencoba hal baru gitu ya, aktif dalam berorganisasi, kemudian terus meningkatkan kompetensi dari diri. Dan untuk calon mahasiswa ya nanti ya yang akan bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ini sebenarnya sudah banyak yang mulai tanya-tanya ya untuk pembukaan mahasiswa baru dari adik-adik siswa. Ini pas nih udah boleh nih ya mendaftar sekarang gitu ya ke FEB UNP Kediri. Ini sebagai langkah awal untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kami juga siap ya mendampingi adik-adik menjadi lulusan yang unggul, profesional, kemudian siap menghadapi tantangan dari dunia kerja yang sangat kompetitif dan juga mempersiapkan adik-adik untuk nantinya bisa menjadi wirausahawan yang sukses juga gitu. FEB bukan hanya tempat untuk belajar tetapi juga tempat bertumbuh dan juga membangun masa depan. Oke, itu aja. Mungkin terima kasih kepada Bapak Amin dan juga Ibu Ike yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi pengalaman yang sangat luar biasa ini. Oke, terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menonton ya. Semoga dari obrolan kita kali ini teman-teman lebih paham juga dari FEB fakultas kita tercinta ini. Saya Satya Dan saya Priska. pamit undur diri. See you. See you. Terima kasih, Pak.
Oke, sama-sama. Sukses ya untuk FEB Studio.